Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di praktikum metode kuantitatif sumber daya perairan dan perikanan MSP 339. Pada pertemuan 3 ini akan disampaikan oleh saya, Nafi Yuliati, dengan materi yang berjudul penarikan contoh acak sederhana. Sebenarnya teman-teman sudah mencatat materi yang sudah disampaikan di Google Classroom kan? Nah, pada materi tersebut ada beberapa penjelasan yang tidak disampaikan di materi yang sudah disampaikan. Nah, materi tersebut disampaikan pada video kali ini. Maka dari itu, teman-teman bisa mencatat materi yang tidak disampaikan di Google Classroom. Penarikan contoh acak sederhana. Penarikan contoh acak sederhana merupakan teknik penarikan contoh yang berpeluang. Penarikan contoh acak sederhana merupakan cara sederhana untuk mengambil contoh dari populasi, di mana setiap individu atau contoh memiliki peluang yang sama untuk terpilih, dan setiap anggota dalam populasi bersifat homogen. Artinya, teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Nah, pada setiap anggota populasi yang terpilih, maka dapat mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang diperlukan dalam penarikan contoh acak sederhana? Yang pertama, kita harus tetapkan populasi. Yang kedua, tetapkan banyaknya contoh yang akan kita ambil. Yang ketiga, nomori masing-masing satuan contoh. Dan yang keempat, susun bilangan acak dengan komputer atau kocokan. Nah, syarat penarikan contoh acak sederhana ini, yang pertama, teknik yang digunakan ini, populasinya itu bersifat homogen, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. Dan yang kedua, dilakukan apabila analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Nah, cara mengambil contohnya itu dengan menggunakan undian. Nah, dengan menggunakan undian ini, setiap anggota populasi diberi nomor, kemudian setelah itu nomor dipilih secara acak. Pemilihan acak ini bisa menggunakan cara seperti undian maupun arisan, di mana nomor yang terpilih secara acak dapat mewakili anggota populasi yang terpilih. Nah, untuk yang kedua, dengan menggunakan tabel acak. Dengan menggunakan metode tabel acak ini, para peneliti dapat menggunakan alat bantu, yaitu tabel bilangan acak. Dengan tabel bilangan acak tersebut, maka dapat didapatkan sampel secara acak maupun random. Dan yang terakhir, dapat menggunakan software. Untuk pemakaian PCAS sendiri, yang pertama, jika unsur populasi tidak terlalu menyebar secara geografis, dan yang kedua, jika populasi bersifat homogen terhadap karakteristik yang dipelajari. Nah, ada keuntungan dan kerugian pada PCAS. Yang pertama adalah keuntungan dari penarikan contoh acak sederhana, yaitu satu, rata-rata contoh merupakan penduga bias untuk rata-rata populasi. Dan yang kedua, metode pendugaan yang digunakan mudah dan sederhana. Nah, untuk kerugian dari PCAS, yang pertama ada anggota contoh yang terpilih dapat saling berjauhan sehingga memerlukan biaya transportasi tambahan, dan yang kedua, beberapa contoh yang terpilih dapat saja tidak mewakili populasi. Artinya, pada kekurangan
kekurangan dari PCI sendiri, yang pertama butuh daftar anggota populasi dan membutuhkan waktu yang lama serta mahal. Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam penarikan contoh acak sederhana. Yang pertama ada pendugaan rataan populasi. Dengan rumus Y bersama dengan sigma YI dibagi banyaknya contoh. Nah, untuk pendugaan ragam contoh digunakan dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI pangkat 2 dibagi N dikurangi 1. Untuk VY sama dengan X kuadrat dibagi contoh dikali populasi dikurangi contoh dibagi populasi. Nah, untuk keterangan sendiri, N besar merupakan populasi dan N kecil merupakan contoh. Untuk koefisien korelasi, SY sama dengan akar dari S kuadrat, dan untuk CV sama dengan SY dibagi Y bar dikali 100%. Untuk batas kesalahan sendiri, B sama dengan 2 kali akar VY, dan untuk selang kepercayaannya, Y bar plus minus BY sama dengan Y bar dikurangi BY kurang dari Y bar kurang dari Y bar plus BY. Nah, untuk rumus-rumus selanjutnya adalah pendugaan total populasi dengan rumus TO sama dengan populasi dikali rata-rata populasi. Untuk pendugaan ragam total, Vito sama dengan N kuadrat dikali ragam contoh. Untuk batas kesalahannya sendiri, Beto sama dengan 2 kali akar dari ragam total. Untuk selang kepercayaannya, TO plus minus Beto sama dengan TO dikurangi Beto kurang dari TO plus minus Beto. Nah, berikut ada beberapa contoh dalam penarikan contoh acak sederhana. Untuk teladan 1, suatu pulau kecil terdapat 300 nelayan yang memiliki alat tangkap seragam. Penarikan contoh acak sederhana dilakukan terhadap 24 nelayan untuk mendata produksi ikan dalam kurun kilogram per hari. Nah, data yang digunakan sebagai data contoh yang digunakan sebagai berikut. Ada 40, 24, 54,5, 64, 44,5, 26, 45, 65, 28,5, 44, 35,4, 52,5, 38,5, 20,5, 50, 36, 44,5, 36, 64, 46,5, 38, 40, 56, 62,6. Nah, tentukan yang A rata-rata populasi, yang B total populasi, yang C ragam total dan ragam contoh, yang D koefisien korelasi, dan yang ke E selang kepercayaan 95%. Nah, untuk cara pengerjaannya sebagai berikut. Diketahui populasi sebanyak 300 dan contoh sebanyak 24. Nah, hal yang pertama harus kita cari, kita harus mencari sigma YI. Sigma YI diperoleh dengan jumlah seluruh contoh yang diambil. Di mana contoh yang kita peroleh sebanyak 24. Di mana dari 24 data contoh kita peroleh hasilnya sigma YI sama dengan 1056. Untuk sigma YI kuadrat sama dengan banyaknya contoh dipangkatkan 2, maka kita peroleh sigma YI kuadrat sama dengan 50.237,9200. Nah, yang pertama kita akan mencari rata-rata populasi. Rata-rata populasi kita peroleh dengan rumus Y bar sama dengan sigma YI dibagi contoh. Nah, kita peroleh sigma YI-nya sebesar 1056 dan contoh kita dapat sebanyak 24. Maka untuk rata-rata populasinya kita peroleh sebesar 44.
Nah, untuk total populasi kita peroleh dengan rumus TO sama dengan populasi dikali rata-rata populasi, sama dengan 300 dikali 44 sama dengan 13.200. Untuk ragam total dan ragam contoh, kita peroleh dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI pangkat 2 dibagi contoh dikurangi 1. Nah, untuk X kuadrat sendiri kita peroleh hasilnya sebesar 164,0835. Untuk ragam contoh, kita peroleh dengan rumus VY sama dengan X kuadrat dibagi contoh dikali populasi dikurangi contoh dibagi populasi. VY kita peroleh sebesar 6,2899. Nah, untuk ragam total sendiri kita peroleh dengan rumus VTO sama dengan N kuadrat atau populasi di pangkat 2 dikali dengan ragam contoh, sama dengan 300 pangkat 2 dikali 6,2899. Kita peroleh hasilnya untuk ragam total sebesar 566.088. Untuk koefisien korelasi kita peroleh dengan rumus SY sama dengan akar dari S kuadrat, di mana akar dari 164,0835 kita peroleh hasilnya sebesar 12,8095. Untuk CV sama dengan SY dibagi Y bar dikali 100%. CV kita peroleh sebesar 29,11%. Nah, untuk selang kepercayaan sendiri, kita harus mencari batas kesalahan. Untuk batas kesalahan BY sama dengan 2 kali akar dari ragam contoh, sama dengan 2 kali akar 6,2859, kita peroleh batas kesalahannya sebesar 5,0159. Dan untuk selang kepercayaan sendiri, Y bar plus minus BY, sama dengan Y bar dikurangi BY, kurang dari Y bar, kurang dari Y bar ditambah BY. Untuk selang kepercayaan, kita peroleh sebesar 38,9841, kurang dari Y bar, kurang dari 49,159. Nah, untuk batas kesalahan total populasi, kita peroleh dengan rumus beta sama dengan 2 kali akar ragam total, sama dengan 2 kali akar 566.088, sama dengan 1.504,7.764. Dan untuk selang kepercayaannya, kita peroleh dengan rumus TO plus minus beta sama dengan TO dikurangi beta kurang dari TO plus minus beta. Nah, untuk selang kepercayaannya sendiri, kita peroleh sebesar 11.695,2.236, kurang dari TO, kurang dari 14.704,7.764. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan untuk teladan 1. Selanjutnya, untuk soal teladan 2 dan teladan 3, kalian bisa kerjakan sendiri di buku catatan. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.